الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وكرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, karunia yang masih Allah berikan kepada kita, nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat taufik wal hidayah, panjang umur, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa mengaji seperti biasanya di Masjid Nurul Hidayah. Mudah-mudahan duduknya kita di sini, niat soleh kita, langkah kaki kita dicatat amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap para keluarganya, para sahabatnya, kita para pengikutnya, umatnya yang setia, mudah-mudahan istiqamah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga yang Al-Fagir hormati segenap para asatidzah, para hujjaj, para tokoh-tokoh masyarakat, para orang tua, para sesepuh, wabil khusus guru kita bersama Al-Ustadz Syahabuddin M.A, Al-Ustadz Namin Setiawan, Bapak Haji Syuhada, Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Haji Gunawan, Haji Abdul Aziz, Haji Warsono, lagi Haji Haris, dan seluruh daripada jamaah Masjid Nurul Hidayah. Mohon maaf nggak disebutin nama satu persatu, insyaallah tak mengurangi sedikit pun rasa hormat, ta'zim, cinta, mahabbah saya kepada antum sekalian. Marilah sebelum kita buka kajian, kita buka dengan Ummul Quran surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan buat seluruh orang tua kita, guru-guru kita, sanak famili kita, kerabat kita, jamaah kita yang telah pulang rahmatullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala maafkan segala kesalahannya, Allah taala terima amal ibadahnya, Allah taala jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Kita yang masih hidup senantiasa diberikan panjang umur dalam sehat wal afiyah, dalam taat kepada Allah dan Rasulnya, diberkahi usia kita, diberkahi rizki kita, anak, istri, keturunan kita dijadikan anak keturunan yang saleh dan salihah. Fadalah hadhihi wa ala bunyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa ashari summa ila arwahil anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wal a'immatil mujtahidin wal ulama ila amilin summa ila arwah sayyidina muhajir ilallah Ahmad bin Isa wa sallallahu alaihi al-muqaddam Muhammad bin Ali Ba'lawi, Syekh Abdul Qadir Jalani, Syekh Abdul Hasan Syadili, Syekh Abdul Abbas Ahmad bin Ali
يألوني وأصولهم وفروئهم وثم إلى روح شيخهم ورب روح الإمام عبد الله بن عمر الشاذلي والحبيب حسن والحبيب مهدي والحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاذلي سيد الوالي عبد الرحمن بن سيدي والحبيب شيخ العطاس مرض العطاس الحبيب بن عبد الرحمن بن شيخ العطاس والحبيب يجي أنصر الله مصطفى كامل وثم إلى أرواح خصوصا حجي مرتب بن حجي ساوي بن بواسان وثم إلى أرواح أهل جماعة مسجد نور الهداية وثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويتغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك صراط المستقيم صراط الذين عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله تعالى عنكم. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, meneruskan kajian kitab kita masih tentang masalah rukun-rukun salat. Ya, kemarin telah dibahas salah satu daripada rukun-rukun salat adalah tasyahudun akhir. Ya, di antara syarat-syaratnya adalah memperhatikan tasydid di dalam tasyahud akhir. Ya, diperhatikan ada 16 dan kalau sempurnanya ada 21. Maka Al-Fakir bacakan kalau sempurnanya kemarin sudah dijelaskan secara global tasyahud tasydid agalu tasyahud sekurang-kurangnya tasydid dalam tasyahud akhir ada 16, kalau sempurnanya ada 21. Nah, ini kita harus perhatikan jangan sampai kita membaca tasyahud akhir bisa tidak benar atau berantakan. Karena ini termasuk rukun-rukun salat. Kalau salah menjadi fatal. Kita ibadah tiap tahun, tiap hari kita salat 5 waktu, tapi banyak yang harus kita perbaiki. Jadi dikatakan di sini akmalu tasyahud at-tahiyyatu. Ya, at-tahiyyatu yaitu tasydidnya ala ta dan ala ya. Ya, fawqa ta wa fawqa ya. Atau ala ta dan at-tahiyyatu. Tasydidnya ada di ta sama di ya. Al-mubarakatus salawat ala sad, ya. Al-mubarakatus ya ala sad. At-tayyibatu ala ta wal ya. Ya, at-tayyibatu ta-nya bertasydid, ya-nya juga bertasydid. Lillah ala lamil jalalah. Lillah, ya, Allahnya, lamnya lamil jalalahnya ada tasydidnya. Assalamu ala sin. Assalamu ala sin. Alaika ayyuhan nabiyyu. Ayyuhan nabiyyu ala ya wa ala nun wa ala ya. Ya, nun dan ya. Ayyuhan nabiyyu.
Wa rahmatullah ala lamil jalalah, di atas lamil jalalah. Wa rahmatullah, ya. Wa barakatuhus salamu ala sin. Wa barakatuhus salamu ala sin. Ya. Alaina wa ala ibadillahi ala lamil jalalah. Assalamu alaina wa ala ibadillahi ala lamil jalalah. As-salihin ala sad. Ashhadu an la ilaha ala lamil alif illallah ala lamil alif wa lamil jalalah. Wa ashhadu anna ala nun Muhammadar Rasulullah alal mim wa ala ra wa ala lamil jalalah. Nah, itu 21 tasydid di dalam tasyahud akhir yang harus kita perhatikan sehingga bacaan tersebut tidak merubah makna dan menjadi salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu termasuk arkan daripada ruknus shalah, rukun-rukun dari rukun salat. Nah, kita kan biasanya perhatiin apa? Al-Fatihah. Tapi tasyahud kita kurang memperhatikan. Rukun yang selanjutnya ar-ruknul hadi asyar as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Rukun yang ke-11 adalah bersolawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam salat ada solawat sama Nabi Muhammad. Jadi tasyahud dan solawat ini adalah rukun yang berbeda. Ya, dipisahkan oleh ulama Syafi'iyah. Ya, dipisahkan. Ya. Dan minimalnya apa? Minimalnya Allahumma salli ala Muhammad. Ya, itu minimalnya. Jadi mesti dibaca, Pak. Ya, dalam tasyahud akhir, dalam salat ada rukun setelah tasyahud akhir adalah salawat sama Nabi Muhammad. Jangan kita lupain. Khotib juga jangan sampai lupa. Jadi khotib tuh minimal rukun-rukun khutbah dia paham. Jangan modal berani aja. Ya, kalau belum hafal pegang teks, jangan malu. Itu di Hadramut, di kota Tarim, di Yaman, di sana para khutbah megang teks. Ya, pegang teks. Cuma kalau di sini megang teks dikata, gue juga bisa pegang teks begitu. Lagunya yang belum pernah ngomong, disuruh MC bulak-balik mulu, bulak-balik, grogi. Suruh imam ayatnya keputer-puter. Orang kalau kita kurang lancar pegang teks nggak apa-apa, sehingga ngomong kita tuh terarah, nggak ngaco ke sana kemari, dan tahu waktu, ya. Tahu waktu. Jadi rukun khutbah kita harus paham. Salah satunya juga ada sholawat sama Nabi Muhammad SAW. Biar kata isinya cakep banget juga. Kalau nggak ada sholawat sama Nabi, nggak diterima. Sholat kita juga biar kata cakep banget, nggak ada sholawat sama Nabi. Kenapa? Biar kita bersyukur. Kita kalau nggak ada Nabi nggak kenal Islam. Ya, nggak kenal itu gimana sholat, nggak kenal itu gimana caranya puasa. Gelap kita semua. Kalau nggak ada Muhammad, diajarin bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Salawat sama Nabi Muhammad biar ingat sama Nabi kita. Makanya kalau orang nggak pernah salawat seumur hidup dosa tuh. Dosa. Makanya kan dikatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan sallu alaihi wa sallimu taslima, kan fil amr tuh. Sallu alaihi wa sallimu taslima itu fil amr. Nah, sallu di sini, kata perintah di sini, ulama mazhab berbeda pendapat. Kalau ulama Syafi'iyah, Imam Syafi'i mengatakan sallu di sini, bersolawat di sini adalah di dalam tasyahud akhir. Dalam salat mesti salawat sama Nabi. Kalau nggak salawat sama Nabi kagak sah, salatnya nggak diterima. Nah, ini kata Imam Syafi'i. Kalau kata Imam Malik, dosa perintah di sini adalah sekali seumur hidup. Kalau dia nggak salawat sama Nabi Muhammad SAW, maka dia dosa. Kebangetan orang seumur hidupnya nggak salawat sama Nabi Muhammad SAW. Berarti nggak pandai, nggak pinter bersyukur. Orang kalau nggak pinter-pinter bersyukur sama manusia, jangan harap dia pinter-pinter bersyukur sama Allah. Kata ulama, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah.
Orang yang nggak pinter-pinter berterima kasih sama manusia, sama tetangganya, sama temennya, ditolongin, bilang makasih. Syukran, jazakumullah khair. Nggak pinter dia lisannya, berat ngomong terima kasih sama tetangganya, ditolongin. Minjem tangga, minjem apa, bilang makasih. Makasih banyak, jazakumullah khair, maafin ngerepotin. Nah, orang yang sering pandai-pandai berterima kasih sama orang, maka dia juga pandai-pandai berterima kasih sama Allah. Kaidahnya begitu. Tapi kalau dia nggak pandai bersyukur, ya terus itu ya, nggak pandai bersyukur, dia dipinjemin sama tetangganya atau apa, nggak ucapkan terima kasih, maka dia juga berat untuk pandai-pandai bersyukur sama Allah. Jadi dari hal yang kecil, dari hal bersyukur, kita mesti pandai-pandai bersyukur. Makasih, jazakumullah khair. Ya, kalau orang ulama di sana di Yaman nggak demen kita bilang syukron. Nggak demen, syukrannya makasih. Apa makasih katanya? Ya, dia dimana bilang jazakumullah khair. Demennya dibilang begitu. Semoga Allah balas kamu dengan kebaikan. Nah itu katanya, itu doa baru andeman. Jazakumullah khair. Ya, kalau kita nggak bisa bahasa Arab, kita bilang semoga Allah balas kamu dengan segala macam kebaikan. Nah gitu. Doa kita nggak tahu dari lisan mana orang Allah Ta'ala ijabah dia, kita punya doa dari sebab dia mungkin bisa Allah Ta'ala ijabah kita punya doa. Jadi di dalam rukun yang ke-11 dalam sholat adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Minimalnya Allahumma salli ala Muhammad. Ya. Dan di sini dianjurkan sama sebagian ulama, ya, kebanyakan para imam dianjurkan, disunnahkan untuk menambahkan siyadah, ya, kalimat sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, bagusnya ditambahin sayyidina. Tapi kalau nggak pakai sah gak sah, sama, boleh. Tapi ulama banyak yang memakai pakai sayyidina. Kenapa? Ta'adduban ma'a Rasulillah. Ya, menghormati atau beradab sama Nabi Muhammad. Ya, kita manggil Sayyidina Umar, jangan Umar bin Khattab aja. Abu Bakar Siddiq kan tukang bajigur. Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Jangan ngomong Umar aja. Umar siapa ya? Jadi kita di samping kita punya ilmu, kita harus juga ada adab. Ya, ada adab. Makanya ulama tuh salah satunya apa itu yang ada dalam perkataan ulama tuh, hakul waladi ala walidi thalathah, kan. Hak seorang anak kepada bapaknya, kepada orang tua itu ada 3. Jadi anak mempunyai hak kepada kita itu ada 3 hal. Pertama kan ayyuhsina ismah, perbaiki namanya. Kalau kita punya anak, kasih nama yang baik, yang cakep, yang bagus, karena itu mengandung doa. Cari nama yang terbaik. Ayyuhsina murdiah, yang kedua, cari susuan, ibu susuan yang baik. Nah, kalau zaman Nabi Muhammad kan biasanya dikasih ibu susu, ya, bukan bapaknya nyari susu baru, bukan, ya. Anaknya disusuin sama orang-orang saleh, ya. Makanya ibunya Nabi Muhammad SAW menyusui Nabi, cuma nggak lama, maka disusui oleh Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah sama Sayyidina siapa lagi itu lagi, Thuwaibah al-Islamiyah, ya, susuin Nabi. Itu kebiasaan bangsa Arab dulu menyusui. Terus yang ketiga, ayyuhsina adabah. Ya, diajarin, dibagusin adabnya anak kita. Ya, dan yang ketiga ini paling penting kata ulama. Paling penting namanya Ali, kong nyolong. Bagus apa kagak? Nggak bagus. Ya. Ayyuhsina adabah yang paling penting. Ya, nah, makanya perhatikan adab-adab anak kita, ya. Dari hal-hal yang kecil deh, minum duduk, ya, makan tangan kanan, baca bismillah, ya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Setelahnya apa? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana jalan. Baca doa-doa yang kayak begitu yang kita anggap remeh. Ya paling kok kebuli main hantem aja deh. La bismillah wal alhamdulillah. Hal yang kecil aja, ilmu yang begitu aja yang kita anggap gua tahu, diamalin belum? Agak diamalin, ya. Wa akmaluha, dan yang sempurnanya sholawat sama Nabi Muhammad, sigatnya,
menurut redaksi sebagian ulama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa zuriyatihi kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa zuriyatihi kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sebagian redaksi seperti itu. Tapi kalau kita nggak biasa cukup Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita terus fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, nggak biasa nih kita begini, nggak apa-apa. Kalau antum mau amalin model begini juga nggak apa-apa. Semuanya diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya ar-ruknu tsani asyar, rukun yang ke-12 assalam, mengucapkan salam. Ya. Ai taslimatul ula faqat, yang wajib, yang rukun di dalam salat hanya salam yang pertama. Ya, salam yang kedua hukumnya sunnah. Assalamualaikum yang pertama tuh hukumnya wajib, yang kedua sunnah. Wa aqalluhu assalamualaikum, minimalnya ngucapin salam adalah assalamualaikum, itu minimalnya, nggak boleh assalam aja, assalam, ya mesti assalamualaikum, itu minimalnya. Wa akmaluhu assalamualaikum warahmatullah, sempurnanya ditambahin warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya, sebagaimana kita ketahui dan kita biasa amalin, ya kita mengucapkan salamnya dengan sigat yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau ada orang nggak pakai warahmatullah, jangan kita salahin. Biarin, nggak apa-apa. Ya, mungkin dia lupa kali, atau grogi, ya atau grogi, atau lagi pusing, ya akhir bulan, misalkan. Atau lagi pusing banyak lagi kurang sehat, ya jadi nggak fokus, ya kalau lagi pusing kan otak ngeblank dikit, ya nggak fokus, ya biarin. Kalau seandainya selagi itu sunnah, jangan kita salahin orang, ya kecuali di dalam sholat jenazah. Kalau sholat jenazah disunnahkan tambahin wa barakatuh, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau sholat jenazah, tapi ada sebagian ulama mengatakan tidak disunnahkan tambah wabarakatuh. Nah, jadi waktu itu Anda pernah sholat jenazah, ada seorang ulama sholat jenazah nggak pakai wabarakatuh. Makmumnya nih mungkin biasa pakai barakatuh. Oh, pakai barakatuh, sah gak tuh Sat? Nah, sah, nih sah ya. Memang kita pada umumnya kita biasanya menambahkan wabarakatuh, ya. Kalau sholat jenazah, ya mesti wudhu tuh sholat jenazah, ya. Jangan kagak wudhu. Nah, ada sebagian ada ustadz ngomong katanya nggak usah wudhu sholat jenazah. Ya, sholat jenazah nggak usah wudhu katanya. Wudhu, ya, mesti wudhu tuh. Nah, aneh nggak pernah nemuin tuh. Mungkin ada sebagian, ini satu kali bisa nemuin, atau siapa satu yang lain. Aneh belum pernah nemuin. Kalau dengar selintingan dengar pernah, cuma aneh enggak apa namanya, enggak tegel gitu kalau enggak nemuin nasnya. Aneh tanya beberapa ashab juga, apa enggak ada tuh. Seandainya kata ada pun pendapat lemah seperti itu enggak boleh disampaikan di depan umum. Seandainya kata ada pendapat lemah seperti itu tidak boleh disampaikan depan umum, apalagi depan orang awam. Akhirnya jadi rame. Pendapat-pendapat lemah atau pendapat-pendapat ulama-ulama yang lain itu hanya boleh disampaikan di depan santri. Kok depan santri? Santri itu kan buat memberikan lagi, kok ilmunya dikit gimana nyampein habis dong. Mesti banyak hazanah keilmuan ini, mesti banyak santri. Ya, para santri mesti banyak. Qaul apa aja kita sampaikan, cuma kita pilih juga nih yang kira-kira dia. Kita juga lihat kadang-kadang santri sebagian di atas sahal. Ya, mendingan kalau dulu kita punya mudaris, punya guru, dia suruh cari sendiri. Buka tuh Qailubi, buka tuh inian, buka tuh itu, dia cari sendiri katanya. Nah, jadi biar kita baca nemuin sendiri. Jadi sholat jenazah ya harus pakai wudhu, ya tidak boleh tidak pakai wudhu. Nah, rukun khutbah kemarin tuh juga mana?
pakai syahadat. Nah, ini cari-cari tuh. Semua imam nggak ada yang mengatakan syahadat itu rukun khutbah. Cuma ada satu ulama namanya Ibnu Taimiyah, nah, yang mengatakan harus dengan syahadat. Nah, itu keluar daripada kita punya imam-imam, Imam Romli enggak, Imam Nawawi enggak. Semua imam bilang nggak ada syahadat di dalam rukun khutbah. Tapi boleh nggak? Boleh aja kalau mau dibaca. Ya, tapi bukan mengada-ngadakan sesuatu yang memang tidak ada dalam ijma ulama. Ya, nah ini sekedar hazanah keilmuan saja sehingga kita nggak bisa terlalu nyalahin juga ya. Kalau kulihal, ya. Jadi salam ya minimal assalamualaikum. Yang kedua yang sempurnanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kecuali dalam salat jenazah. Dan syarat yang pertama dalam mengucapkan salam, nah ini harus perhatikan at-ta'rif, mesti menyebut alif lamnya. Ada alif lam. Assalamualaikum. Maka tidak cukup kalau dia ngucapin salamun alaikum. Mesti ada assalam. Alif lam. Beda gak Sat? Beda. Kalau kita belajar nahu beda. Ya. Isim nakiro sama isim ma'rifah berbeda. Ya, ini nggak bahas dah, luas jadinya. Jadi ngaji nahu, bukan ngaji fikih. Pokoknya di dalam salam harus ada alif lamnya. Assalamualaikum. Ya, tapi itu juga nyalain. Ustaznya imam nggak pakai alif lam. Lu salah dengar kali mungkin. Ya, dengar dia udah ngucapin salam. Assalamualaikum. Karena cepet kan, kadang-kadang kan set gitu. Ya, jadi ada alif lamnya. Ya, fala yakfi salamun alaikum. Nggak cukup kalau dia ngomong salamun alaikum. Jadi assalamu alaikum. Yang kedua al-khitab. Ya, pakai domir mukhatab. Ya, domir mukhatab. Fala yakfi assalamu alaihim. Domir mukhatab itu dari anta sampai antunna. Ya. Assalamu alaikum. Ya, nggak boleh pakai domir ghaib. Domir ghaib tuh huwa sampai hunna. Ya. Domir mukhatab tuh yang lawan bicaranya itu ada di depan kita, disebutnya domir mukhatab. Kalau domir ghaib, lawan bicaranya yang kita omongin nggak ada. No, dia tuh begitu tuh. Ada gak orangnya? Nggak ada, ghaib. Dia tuh begitu Sat. Dia ada gak tuh? Nggak ada. Lu, wah, ada gak orangnya? Ada. Itu domir mukhatab, lawan bicara. Jadi mesti pakai domir mukhatab. Assalamualaikum. Ya, mesti alaikum. Nggak boleh alaihim. Ya. Nah, ini bahasa Arab, Masya Allah ya. Terus yang ketiga al-jama'. Mesti ada sigat jamaknya, mim jama'. Ya, nggak boleh assalamu alaika, assalamu alaikuma. Mesti assalamu alaikum. Ya, kali divariasiin sama orang ya. Ya, makanya kalau tahlil tuh nggak usah pakai itu tuh. Kalau menurut Ana, saran Ana, jangan pakai apa? Hunna warhamhunna, udah cukup. Hum tuh udah cukup, laki disebut, perempuan masuk. Jadi dia niatnya pengen kelihatan pinter sorof, padahal sebaliknya malah kalau digituin. Ya, jadi kalau Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum tuh laki perempuan masuk Pak. Ya Allah maghfir lahunna warhamhunna. Nah, itu pengen dibilang ngerti sorof, padahal itu sebaliknya kagak ngerti sorof. Ya, disebut laki perempuan masuk. Ya, nah, ini dalam bahasa Arab ya. Jadi yang ketiga syaratnya salam mesti pakai lafaz jamak assalamu alaikum. Tidak diperbolehkan, tidak cukup kalau kita mengucapkan assalamu alaika atau assalamu alaikuma. Yang keempat ayyasila baina kalimaten. Mesti nyambung di antara dua kalimat, nggak boleh di antara keduanya ada omongan yang lain. Langsung assalamu alaikum. Nggak boleh ada kalam-kalam yang lain di antara salam dan alaikum. Yang kelima al-mualah. Langsung. Nggak boleh berhenti. Assalamu. Diam dulu deh. Alaikum. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh diam terlalu lama ya. Jadi assalamu alaikum. Jangan assalamu, diam deh. Alaikum. Ya, nggak boleh. Mesti assalamu alaikum. Langsung mualah. Yang keenam ayyakuna mustaqbilal qiblah bi sadrihi. Ya. Keadaan mengucapkan salam tersebut mesti dadanya tetap menghadap kiblat.
Jadi ketika ngucapin assalamualaikum, dadanya tetap lurus, nggak boleh belok. Ya, misalkan assalamualaikum, nah, begitu tuh, ya berubah dadanya 100 derajat, ya nggak arah kiblat. Nah ini nggak boleh. Mesti ketika mengucapkan salam, dadanya tetap menghadap kiblat. Dada ya, bukan muka. Karena kalau sholat yang wajib menghadap kiblat nanti di syurutus sihatus shalah. Habis ini kita bahas syurutus sihatus shalah. Habis rukun sholat, syurutus sihatus shalah. Nah, itu yang wajib ketika orang sholat berdiri sama orang sholat duduk, yang wajib menghadap kiblat adalah dadanya. Korban gimana? Nanti ada pelajarannya. Nih, kita tunggu. OTW Bang Hasan. Yang ketujuh selanjutnya, al-layak sida bisalami al-ikhbar bal insya. Nah, tidak ada tujuan ketika mengucapkan salam memberi kabar, memberi tahu kepada orang samping. Assalamualaikum. Ngasih tahu nih, ngasih salam sama nih, nggak ada. Tapi insya, ya udah mulai aja, mulai saja salam, ya. Bukan ada untuk bertujuan memberi salam kepada kanan atau memberi salam kepada yang kiri. Terus yang kedelapan, al-julus, ngucapin salam dalam keadaan berduduk, keadaan duduk, ya, dalam keadaan duduk, bukan dalam keadaan berdiri. Ya ini kecuali dalam sholat jenazah. Kalau sholat jenazah kita salamnya duduk apa diri? Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat jenazah kan begitu. Ya. Terus yang kesembilan, ayyusmi'a nafsahu salam. Ya, diri kita mesti dengar itu ucapan salam. Ya, karena dia termasuk rukun qauli, nggak boleh di dalam hati. Lu kok nggak diucapin? Allah tahu hati kita. Ya elah. Tahu hati kita. Lu makan aja deh, lihat aja deh. Allah juga tahu kalau lapar, udah kenyang. Ya. Jadi itu salam termasuk rukun qauli. Jadi mesti diucapkan assalamualaikum. Tidak boleh di dalam hati. Rukun hati cuma rukun qalbi cuma berapa ya? Rukun qalbi Bang Hasan 3 apa 4? 3. Gak apa-apa ya. Orang belajar dari kesalahan ya. Ane punya guru tuh Habib Umar bin Abdul Rahman Sekep. Itu kalau ngetes santrinya memberikan jawaban, yang jawabannya itu bukan jawabannya, dua-duanya bukan jawaban. 3 apa 2? 1. Dulu dari ada orang pesantren di Jawa datang ke Al-Kifahai, nanya, pesantren di mana? Di pesantren ini berapa tahun? 5 tahun. Yaktubu tuh film madi, film amr, film mudhari, beb. Antinya apa tuh? Taktubu apa taktubani? Taktubani. Alah, kelas. Fasal awal katanya, kelas awal. Ya, dikasih jawaban, cuma jawabannya tersebut bukan jawabannya. Ya, tapi kalau orang yang ini enggak, bukan itu, beb, ini. Berarti menunjukkan dia pintar, ya, paham. Jadi rukun qalbi cuma 1 ya, yaitu niat. Yang ke-10 ayyakuna bil arabiyah, mesti dengan bahasa Arab. Ada sebagian waktu itu Anda pernah dengar aliran melenceng. Kok kalau salam ke kanan mesti pakai bahasa Suryani apa bahasa apa itu? Waduh, aneh-aneh aja nih. Mesti pakai bahasa. Kalau yang model begitu jangan diikutin deh Pak. Itu di ngaji deh, sholat yang kayak gimana orang tua kita ajarin deh. Ya jangan yang aneh-aneh. Biasanya kalau ngaji yang aneh-aneh, nyari tempat yang sepi Pak. Kenapa? Takut didengar sama orang yang ngerti. Tapi kalau di masjid nggak berani. Simak kuliah subuh, salah dikit habis sudah. Ya, babak belur. Kalau ngajinya di kebun, nah ini perhatikan tuh, hati-hati. Ya, takut nyerempet-nyerempet yang lain. Yang terakhir adalah rukun salat at-tartib. Mesti tertib, mesti berurutan, jangan Fatihah langsung ke tasyahud. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya, kita nggak bisa lihat Nabi, kita lihat hadis Nabi, ucapan Nabi. Kita lihat daripada ulama-ulama mengitsbat itu hadis. Bagaimana secara sholatnya, terus nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Ya mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimaafkan segala kekurangannya, amin ya rabbal alamin.
Wallahu alam bisawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Udah ada nih? Belum. Berapa menit lagi? 3. 1 menit lagi. Ya udah wudu deh. Yang mau nanya, fadhal. Mau nanya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا فقه أهلنا وقرابتنا ربي زدنا علما وصلنا في أرزقنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.